Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan setia, amin. Mari puji Dia dalam kesetiaannya. Hey, 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 hey. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, oh, Kau
Engkau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. On your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. On your presence never leave me, and you'll never forsake me. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih setiamu lah yang membuat kami ada sebagaimana ada. Engkau terus bekerja terus Tuhan di dalam kami oleh Allah Roh Kudus yang terus membimbing, membentuk kami, menyadarkan, menginsafkan kami akan dosa dan menuntun kami kepada keselamatan-Mu yang ajaib. Teguhkan oleh kebenaran firman, hari ini kami mau belajar berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan sesi yang kedua dari hal berdoa dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Kali ini saya akan menyoroti ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Dan saya akan baca dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Titik berat hari ini ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang lain yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Bapak Ibu, hari kemarin saya telah memberikan latar belakang daripada perikop ini. Murid-murid meminta kepada Yesus supaya diajarkan bagaimana berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis berdoa. Yohanes Pembaptis mengajar agar murid-muridnya berdoa bagi pemulihan Israel.
Tetapi Yesus mengajar agar murid-muridnya berdoa bagi pemulihan dunia ini. Oleh sebab itu, pokok doanya kemarin kita sudah belajar. Ya, yang pertama berdoa untuk kesejahteraan dunia, makanan yang secukupnya. Lalu berdoa untuk kedamaian dunia. Ya, mohon pengampunan, saling mengampuni. Dan yang ketiga berdoa agar dunia lepas dari segala pencobaan dan yang jahat kuasa iblis. Hari ini kita menyoroti dengan cara bagaimana kita berdoa. Dengan cara bagaimana kita mendoakan pokok-pokok doa itu. Yang pertama adalah dengan berdoa seperti untuk kebutuhan diri kita sendiri. Walaupun kita berdoa bagi dunia, kita berdoanya dengan sungguh-sungguh seperti meminta untuk kebutuhan kita sendiri. Seperti yang diajarkan dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Di ayat 5, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Saudara, orang yang datang untuk meminjam roti ini sebetulnya yang membutuhkan itu adalah sahabatnya yang datang dari perjalanan. Tetapi dia tidak sungkan-sungkan untuk pinjam roti kepada sahabatnya yang lain karena untuk menolong sahabatnya ini seakan-akan dialah yang membutuhkan roti itu. Kita mesti berdoa bagi pemulihan dunia ini, bagi kesejahteraan dunia ini. Seakan-akan kita berdoa untuk kesejahteraan kita. Sebab memang demikian. Seperti firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ya, jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan berdoa karena kewajiban saja, bukan berdoa karena ritual liturgis saja, tetapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, bagaimana kita berdoa atau mendoakannya, yaitu berdoalah dengan terus-menerus, ya, tidak jemu-jemu. Seperti perumpamaan yang disampaikan Yesus. Sahabatnya ini pinjam roti ke sahabatnya yang lain dengan terus mengetok, tidak malu padahal tengah malam. Sehingga akhirnya sahabatnya ini membukakan pintu dan memberikan roti. Ini bicara tentang bagaimana kita harus berdoa dengan terus-menerus, dengan sungguh-sungguh, sampai Tuhan menjawab doa-doa kita dan mengabulkannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita mesti mendoakannya, yaitu dengan berdoa dengan iman percaya, Tuhan pasti memberikannya. Bapak Ibu, karena apa yang kita minta adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu pemulihan bagi dunia ini. Itu yang sesuai Tuhan Yesus ajarkan. Maka berdoalah dengan keyakinan iman. Pasti Tuhan akan menjawabnya. Ayat 9 saya tambahkan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ada kepastian di sini. Ya, kalau kita meminta, mencari, mengetok yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pemulihan atas dunia ini, maka Tuhan pasti akan memberikannya. Inilah berkat firman hari ini. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa bagi pemulihan dunia ini. Berdoalah untuk kesejahteraan dunia ini. Berdoalah untuk kedamaian dunia ini. Berdoalah supaya dunia terlepas dari segala yang jahat. Berdoalah seperti untuk kebutuhan kita sendiri. Berdoalah dengan terus-menerus, dengan sungguh-sungguh. Dan berdoalah dengan iman percaya bahwa bila kita meminta sesuai kehendaknya, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian hari ini, limpah dengan rahmat-Mu Tuhan. Sehingga kami bangun dalam keadaan baik, sehat,
oleh pertolongan yang daripada Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, bahwa Engkau menjawab doa-doa umat-Mu yang dinaikkan seturut kehendak dan rencana-Mu, Tuhan Yesus, yang mengajar kepada kami berdoa untuk pemulihan dunia ini. Tuhan, berkatilah dunia ini, kota di mana kami tinggal, lingkungan di sekitar kami, keluarga, rumah tangga kami, dalam kesejahteraan, kecukupan, dan kelimpahan. Berilah kedamaian dan jauhkan dari yang jahat, supaya kedamaian dunia dinyatakan, supaya jadi di bumi seperti di surga. Demikian doa kami bagi pemulihan dunia ini. Dan itu kuncinya ada pada gereja-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami juga berdoa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu, Gereja Isa Al-Masih. Tuhan, urapi setiap pelayan-Mu, mulai dari gembala sidang, para rohaniwan, majelis, pengurus. Tuhan, Engkau mengurapi sehingga mereka menangkap visi yang daripada Tuhan dan bergerak dalam misi yang sama untuk dunia dipulihkan di dalam kerajaan Allah. Tuhan, Kau urapi hamba-hamba-Mu, Kau sertai pelayanan mereka, setiap persiapannya Tuhan, urapi sehingga Injil yang diberitakan, firman yang diberitakan, membawa pertobatan, membawa umat Tuhan kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh dan bertumbuh iman percaya mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, program-program gereja yang ada, supaya adalah program untuk pemulihan bagi dunia ini Tuhan. Kami menjadi dampak bagi dunia ini. Bukan gereja yang hanya memikirkan diri sendiri, tetapi yang membawa dampak bagi lingkungan bahkan dunia ini. Gereja yang menginjil, yang memberitakan kabar sukacita dan menyelamatkan, mengusir setan demi nama-Mu, mengajarkan kebenaran dan memberitakan Injil keselamatan, menyembuhkan dengan kuasa-Mu, dengan pelayanan kasih. Tuhan, nyatakan pelayanan gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Pada bulan Oktober ini, Sinode Gereja Isa Al-Masih juga masuk dalam bulan misi. Kami diingatkan kembali, kami dimotivasi kembali, dibakar kembali untuk memberitakan Injil, untuk mewartakan kabar sukacita, keselamatan bagi dunia, bagi kota kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami. Tuhan, nyatakan, urapi para misionari, urapi jemaat-jemaat Tuhan yang misioner, gereja-gereja yang misioner, yang mengutus para misionari, mendukung dalam dana, daya, dan doa. Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja-Mu yang misioner. Biarlah gereja Isa Al-Masih menjadi gereja yang misioner bagi pengkabaran Injil dunia ini. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.